Usai pertandingan, Presiden Komite Olimpiade Prancis kagum dengan perjuangan timnas Indonesia U23. Elkan Bagot kena semprot STY usai gagal bela timnas Indonesia U23. Marcelino Ferdinand dapat tawaran dari klub Inggris. Mantan pelatih Malaysia puji prestasi Merah Putih. Publik tanah air tolak uji coba lawan Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari timnas Indonesia U23. Ya, pertandingan timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 sudah berakhir. Kedua tim menampilkan permainan yang militan dan pantang menyerah. Usai pertandingan tersebut, pujian untuk timnas Indonesia U23 mengalir deras. Salah satunya datang dari Presiden Komite Olimpiade Prancis, yakni Lapartien. Ia mengatakan timnas Indonesia tampil sebagai tim hebat dan sukses membuat kejutan di Asia. Bahkan ia menyebut timnas Indonesia sekarang sudah diperhitungkan di Asia. Selain itu, Presiden Komite Olimpiade Prancis mengatakan, ia lebih berharap timnas Indonesia yang lolos ke Olimpiade. Hal tersebut disamakan Lapartien saat menyambut Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, yakni Raja Sabta Oktohari di kantornya Paris, Perancis. Sebagai tuan rumah Olimpiade, NOC Perancis tentu memberikan dukungan untuk semua partisipan. Tapi secara khusus, saya mendoakan supaya Indonesia bisa main maksimal dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka tim hebat, ucap Lapartien. Selain pujian dari Presiden Komite Olimpiade Paris, pujian juga datang dari pelatih Guinea U23. Mereka adalah tim yang sangat terorganisasi dengan baik. Disiplin merupakan sesuatu yang bisa terlihat jelas dalam gaya permainan mereka, kata Diawara. Tim-tim dari Asia berkarakter tak pernah menyerah. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi kami untuk menemukan solusi menghadapi mereka. Lanjut pelatih Guinea U23. Kabar menarik selanjutnya datang dari Elkan Bagot. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 yakni Sintayong tampak kesal dengan Elkan Bagot. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 mengalami masalah di lini pertahanan setelah Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho dipastikan tidak bisa bermain dalam laga lawan Guinea U23. Justin Hubner tadi dilepas oleh klubnya, yakni Cerezo Osaka. Sedangkan Ridho harus absen karena kartu merah yang diterimanya di semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Sementara Elkan Bagot dilaporkan tak akan merapat ke timnas Indonesia U23, meski sudah mendapatkan panggilan. Sintayong terlihat kesal saat mengatakan Bagot tak akan bermain dalam pertandingan lawan Guinea. Untuk Elkan, bisa dari media Indonesia mengikuti jadwal ataupun kelakuan Elkan Bagot seperti apa. Mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa, tutur Sintayong. Elkan Bagot dilaporkan sudah tak akan melakoni pertandingan lagi untuk musim 2023-2024. Pemain tersebut sudah kembali ke klubnya yakni Ipswich Town setelah dipinjamkan ke Bristol Rovers pada musim ini. Klub berjulukan Traktor Boy itu sudah menyelesaikan semua pertandingan Championship Division. Mereka juga sudah dipastikan promosi ke Premier League pada pekan depan. Kabar menarik berikutnya datang dari Marcelino Ferdinand. Ya, gelandang timnas Indonesia yang bermain di KMS Cadenze, yakni Marcelino Ferdinand, dikabarkan mendapatkan beberapa tawaran untuk gabung klub-klub Inggris hingga Perancis. Setelah memulai karir profesionalnya di Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand resmi dipinang KMS Cadenze. Sesuai kesepakatan, dia mendapatkan kontrak 1,5 tahun sejak direkrut pada Februari 2023. Hal ini memunculkan sejumlah spekulasi terkait klub yang akan dibela oleh Marcelino Ferdinand untuk musim depan. Rumornya ada beberapa klub Inggris, Prancis, dan Portugal yang tertarik untuk mendatangkannya. Lantas klub mana yang akan dipilih oleh Marcelino Ferdinand? Sang kakak yakni Octavianus Fernando mengaku belum mengetahui kabar mengenai hal itu. Mungkin juga bisa bertahan di Belgia, mungkin juga tidak, saya tidak tahu pasti. Yang jelas Marcel masih akan berkarir di Eropa.
kata pemain yang akrab disapa Ovan tersebut. Marcelino Ferdinand membukukan 1 gol dalam 7 penampilan bersama dengan KMS Kadense. Angka itu mungkin terbilang sedikit, tapi cukup apik untuk pemain yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di umur yang masih belia, pemain cebolan Persebaya Surabaya itu masih sangat berpotensi untuk mengembangkan kemampuannya. Ovan menyebut bahwa keluarganya hanya ingin sang adik bisa mendapatkan tempat terbaik untuk berkembang. Saya belum tahu pasti klub mana. Sejauh ini setahu saya, Marcel belum memutuskan. Keluarga tentu ingin Marcel bisa mendapatkan yang terbaik supaya dia bisa terus berkembang, ucap Ovan. Marceng, sapaan akrab dari Marcelino, telah melalui perkembangan sangat signifikan sejak masih muda. Dia mulanya bergabung dengan klub internal Persebaya Surabaya Indonesia Muda pada tahun 2018 silam. Di tahun yang sama, pemain kelahiran 9 September 2004 itu bergabung dengan Persebaya U16. Seperti diketahui, nama Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 60 wonderkid terbaik dunia yang dirilis oleh media Inggris yakni The Guardian pada 6 Oktober 2021 silam. Daftar itu membuktikan bahwa kualitas Marcelino Ferdinand memang sangat baik. Kabar menarik berikutnya datang dari pelatih timnas Malaysia. Ya, mantan pelatih timnas Malaysia yakni Ong Kim Swee menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini sudah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Ong Kim Swee belakangan ini terus mengikuti perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Mantan juru taktik timnas Malaysia itu juga tak segan memuji perkembangan timnas Indonesia yang akhir-akhir ini semakin garang. Ong Kim Swee mengakui bahwa ia telah menikmati turnamen di Piala Asia 2023 hingga Piala Asia 23 2024 yang baru berakhir belum lama ini. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku telah menonton dan menikmati pertandingan di 2 turnamen tersebut. Dalam 2 ajang tersebut ada 4 tim Asia Tenggara yang jadi peserta yakni Malaysia, Timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Dari semua tim Asia Tenggara, Ong Kim Swee menyoroti Harimau Malaya dan juga Timnas Indonesia yang membuat kejutan besar. Ia memuji perkembangan Timnas Indonesia hingga berhasil tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan juga tembus ke semifinal Piala Asia 23 2024. Ya, saya melihat keduanya melakukan dengan sangat baik. Saya melihat saat Piala Asia beberapa bulan lalu, tim Indonesia tidak hanya pantas lolos dari penyisihan grup, tetapi mereka menunjukkan level permainan yang bagus, ucap Ong Kim Swee. Namun, meski mereka tidak lolos, saya rasa mereka sudah berada di jalur yang tepat, di mana banyak pemain yang berbakat, yang bermain di level yang cukup tinggi. Jadi, dari pengalaman yang ada, pasti akan membantu tim Indonesia bisa maju lebih jauh lagi ke depannya, tutur Ong Kim Swee.